Halo para pencinta setia alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Kali ini saya akan mencoba ngalur film keluaran tahun 2023 yang berjudul The Mother. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, dan untuk yang sedang berjuang, semoga diberi kemudahan dalam setiap perjuangannya. Baiklah, mari kita gaskan ngalur filmnya. Dan ini dia bintang utama kita di film kali ini. Kita sebut saja The Mother, sebab di film ini tidak sekalipun namanya disebutkan. Kisahnya dimulai sewaktu ia di Afghanistan sebagai salah satu sniper paling menonjol di antara rekan-rekannya. Tentu saja pelatihnya saat itu yang bernama Adrian Lovell sangat ingin merekrutnya. Namun di sini ia menolak tawaran tersebut sebab ia tak ingin sekedar menjadi karyawan. Dengan sabar, ia pun menunggu momen yang tepat untuk menawarkan sesuatu kepada Adrian. Dan disinilah muncul Alvarez. Alvarez saat itu mencuri senjata dari gudang militer. Namun tak seorang pun yang mengetahui hal tersebut kecuali dirinya. Dari sinilah hubungan antara ketiganya dimulai. Alvarez yang mempunyai senjata, Adrian yang memiliki jaringan, dan The Mother yang mengendalikan. Bisnis mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Namun suatu ketika keadaan pun berubah. Setelah The Mother merasa ada hal yang mereka sembunyikan, The Mother yang penasaran, ia pun lantas mencari tahu apa hal tersebut. Alangkah terkejutnya The Mother ketika ia menemukan di salah satu kontainer berisi beberapa anak yang siap untuk dijual. Di sini, The Mother yang tidak bisa menerima, ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada FBI. Oleh sebab itulah, The Mother diburu oleh Adrian dan Alvarez. Interview with informant resumes. Beberapa bulan pun berlalu. Terlihat The Mother sedang diinterogasi oleh beberapa FBI. The Mother diminta untuk menjelaskan kedekatannya dengan Alvarez dan Adrian. Tapi sebelum The Mother menjelaskan kepada para FBI, ia terlebih dahulu mengatakan kalau tempat mereka saat ini tidaklah aman. Namun salah satu FBI itu dengan sombongnya mengatakan kepada The Mother untuk tidak mengaturnya, sebab area di lokasi ini telah ia amankan. The Mother yang merasa peringatannya diabaikan, ia pun hanya bisa diam. Dan ketika The Mother ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari FBI tersebut, tiba-tiba saja FBI tersebut langsung terkena tembakan yang tidak tahu asalnya dari mana. Are we breached? Do you copy? Not the window, don't. I know you're in there. I'm not gonna die. I don't know. Adrian. Lavelle already stabbed a pregnant Belly. Your daughter will be placed in witness security. My daughter is not going into the foster. They'll find you. Both of you. Setelah kejadian tersebut, The Mother pun dipaksa untuk menandatangani surat hak asuh untuk putrinya sebab FBI tersebut tidak mengizinkan ia untuk merawat anaknya. Dikarenakan jasad Adrian yang sebelumnya telah menikam dirinya tidak ditemukan di rumah tersebut. Dikabarkan ada seseorang yang menjemputnya sebelum polisi datang ke sana. Di sini, The Mother sebenarnya menentang keputusan hak asuh tersebut. Namun, ia sendiri tak ada pilihan lain. Demi keselamatan anaknya, ia pun rela hak asuh atas anaknya diberikan kepada orang lain. I owe you that. They just told me. 3 things. Every birthday, you let me know. You put her with good people. 2, you let me know she's safe. 3, if there's trouble, you let me know. Dan scene pun berpindah. Setelah ia meninggalkan anaknya di rumah sakit, 12 tahun pun telah berlalu semenjak hari itu.
Kini, The Mother memilih hidup menyendiri di kota yang terpencil. Namun di sini, The Mother tidak sendirian. Ia dibantu oleh temannya sewaktu masih bertugas dulu, dan pria itu bernama John. John selalu berkunjung hanya untuk memberikan surat kepada The Mother. Sesuai perjanjiannya dengan Cruz, The Mother akan mendapatkan surat setiap anaknya ulang tahun dan ketika ada masalah dengan anaknya. Namun hari ini bukan hari ulang tahun anaknya. Dan benar saja, ternyata surat itu ditujukan untuk dirinya secara pribadi. Sesuatu yang berhubungan dengan anaknya telah terjadi. Tak lama setelah itu, terlihat The Mother yang telah bersama dengan Cruz. Di sini, Cruz menjelaskan kepada The Mother apa masalahnya. She's in trouble? ATF busted some of Hector Alvarez's men at a stash house in Nuevo Laredo, but they also had this. Ternyata di sini Adrian dan Alvarez telah mengetahui kalau The Mother berhasil melahirkan seorang anak dan sekarang anak tersebut pun menjadi incaran mereka berdua. Mengetahui hal tersebut, The Mother pun memutuskan untuk melindungi anaknya secara langsung. Terlihat The Mother yang sedang mengawasi anaknya dari kejauhan. Anak itu bernama Zoe. Terlihat jelas di raut wajah The Mother kalau ia memendam kerinduan kepada anaknya. Namun karena statusnya, ia pun tidak berani mengungkapkan siapa dirinya sebab ia tak ingin anaknya celaka. Lanjut keesokan harinya. Seperti biasa, The Mother sedang mengawasi Zoe dari kejauhan. Namun di sini sesuatu pun terjadi. I know you. Dari tato yang dimiliki salah satu pencuri, The Mother pun mengetahui siapa yang telah menculik Zoe. Ia pun langsung bergerak menuju Kuba bersama dengan Cruz dan tidak butuh waktu lama bagi The Mother untuk menemukan pelaku sebelumnya. Tita de Héctor. I'm asking the fucking questions. ¿Dónde está la niña? ¿Qué protegió? Menurut informasi yang diberikan pria tersebut, ternyata Zoe berada di tangan Alvarez. Dengan bergerak cepat, The Mother pun telah sampai di kediaman Alvarez. Namun tempat tersebut dipenuhi oleh tentara yang bersenjata lengkap. Adrian handed him this place and he let it rot on the vine. Access clear. Kill the power. Now. Heading to you in 10 seconds. William! I'm not finished. That you shit on everything we built. You're not getting away this time. Why get that little girl involved? Is she mine? Doesn't matter. Dan Alvarez pun berhasil dihabisi oleh The Mother. Scene pun berpindah. Terlihat di sini Zoe terus menatapi wanita yang berada di depannya. Di sini Zoe sama sekali tidak mengetahui kalau itu adalah ibu kandungnya. Namun ikatan batin seorang anak terhadap orang tuanya pasti sajalah tidak bisa dibohongi.
You'll be okay from here. Are you my mother? No. Why won't she just admit it? What's that? That she's my mother. Ketika Cruz dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang ia kendarai ditabrak dari arah samping, dan ternyata itu adalah ulah Adrian. Tak berselang lama, The Mother yang dari awal telah mempunyai feeling, ia pun terlihat telah sampai di tempat tersebut. Look at the mess you made. Get behind me. Who were they? I can't explain it to you at your age. So we just keep moving and cover our tracks. As soon as it's safe, I will get her back to her home. Okay, back to you. You have my word. Did you see it happen? Yes. Did she see it too? Yes. Her birthday's in October. I know that. Of course you do. Dan scene pun berpindah sekali lagi. The Mother yang memutuskan untuk membawa Zoe ke tempat persembunyiannya sebab jauh lebih mudah baginya untuk mengawasi Zoe secara langsung. Di sini, The Mother mengajarkan banyak hal kepada Zoe, termasuk bagaimana cara ia agar bisa bertahan hidup. It's beautiful. No! No! Eat. I can't. I want to go home. I know you do. Di sini terlihat Zoe yang tak siap dengan kehidupan yang sangat jauh berbeda dengan apa yang telah ia lalui selama ini. Tak heran, pertengkaran di antara mereka berdua pun sering terjadi. Namun semuanya selalu berakhir damai. Dan hari-hari Zoe pun berlanjut dengan terus berlatih agar ia bisa melindungi dirinya suatu saat nanti. You want to go home? I want that too. But when it's done, you're gonna drive out of here yourself. Your rifle up. You don't get a chance to catch your breath. Chamber. Focus. Breathe out. Shoot. Again. 9 o'clock. 10 o'clock. 11 o'clock. 12 o'clock. Watch out! Zoe here is a brave girl. Namun di sini kesalahan pun terjadi. The Mother yang tidak memberitahukan sebelumnya kepada Zoe, dengan sengaja ia pun memberikan namanya kepada dokter tersebut. The Mother yang mengetahui hal tersebut, ia pun segera menitipkan Zoe kepada John, sebab Adrian pasti telah mengetahui di mana ia dan Zoe. Don't talk in code to me too. And all she lives for is you. She won't even admit she's my mother. Fair enough. You gotta pay attention to what she does, not what she says. How many? It's a full platoon. Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi Adrian untuk menemukan tempat tersebut. Namun di sini terlihat Zoe yang sedang membaca surat titipan dari The Mother sebelumnya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Zoe pun segera bergegas pergi ke tempat The Mother. Di sisi lain, terlihat semua anak buah Adrian telah berpencar dan mengepung kediaman The Mother. I'm the one who kills her. Treat this as you would Basra. Brega. This is the kill zone. Dear Zoe, you are a marvel. I'm a killer. You know that now. For all my mistakes, every decision I've made has been for you. You are the one good and beautiful thing. Love always. Your mother. Sementara itu, Adrian yang mengetahui kalau Zoe menuju ke sana, ia pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar Zoe. The Mother yang juga mengetahui hal tersebut, ia pun juga bergegas mencari Zoe. No. I can do it. You can track. I pull the trigger.
Range 658. He's on foot. Left side of his head. Now. Baru saja aksi mereka ingin dimulai, Adrian yang juga mantan sniper, ia pun berhasil membidik Zoe. Di sini, The Mother tak ada pilihan lain selain mengikuti kemauan dari Adrian. Sementara itu, Zoe yang tidak ingin ibunya disakiti, ia pun berusaha untuk membantu ibunya. Akibat dari tembakan Zoe, The Mother dan Adrian pun terpental. Namun akibat benturan yang dialami oleh The Mother, ia pun tak sadarkan diri. Sementara itu, Adrian yang berhasil menangkap Zoe, ia pun segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah berhasil membunuh Adrian, The Mother pun menepati janjinya untuk membawa Zoe pulang kepada ibu angkatnya. I love you. I love you too. You got me. Dan film pun tamat. Buat kalian semua yang masih mempunyai ibu, sayangilah mereka selagi mereka masih ada di dunia ini. Walau terkadang ia terlihat tidak peduli, namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia pasti sangat menginginkan yang terbaik untuk kalian. Sebab kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Dan terima kasih buat kalian yang telah menonton konten ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya dalam bercerita, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.